Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meluruskan niat untuk di sini belajar bersama-sama, belajar mencari ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi atau kumpulan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang insya Allah akan kita baca dan kita pahami sedikit demi sedikit, kata demi kata, detail isinya, sehingga insya Allah dengan ini kita bisa sedikit memahami inti atau apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja baca muqaddimahnya, tidak usah kita baca, langsung ke hadisnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal al-a'malu binniyat. An Amirul Mu'minin, saking Amirul Mu'minin Abi Hafsin, rupanya Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawu sapa Umar bin Khattab, sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku yaqulu dawu sapa kanjeng Nabi, innamal a'malu angin pastine pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat, wa innamal likulli imri'in angin pastine keduwe saben-saben wong iku ma perkara nawa kang niat. Faman tawa sapa wong ikana iku ana sapa apa hijratuhu hijrah himman ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah. Fahijratuhu mongko utawi hijrah himman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah. Wa man utawi sapa wong iku kana apa hijratuhu hijrah himman iku li dunya maring dunya, yusibuha kangenani sapa man ing yusibuha kangenani sapa man ing dunya awi mra'atun utawi wong wadon yang kipuha kang nikahi sapa man ing imra'ah. Wa hijratuhu mongko utawi hijrah himman iku ilama maring barang hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring man. Itu adalah hadis pertama tentang permasalahan niat. Imam Nawawi mengawali hadis 40 ini dengan pembahasan masalah niat, karena niat mempunyai peranan yang penting di dalam ibadah kita yang berhubungan dengan syariat. Itu semua yang berhubungan dengan syariat itu mempunyai peran penting. Yang pertama dan yang pokok adalah niatnya. Maka Imam Nawawi mengawali hadis ini dengan pembahasan masalah niat. Monggo kita bahas bersama-sama detail dari hadis ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang siapakah yang meriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu merupakan orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu pertama kali yang menyandang gelar itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa kok disebut sebagai Amirul Mukminin? Karena diceritakan bahwa dulu Umar bin Khattab itu pernah berpidato di hadapan rakyatnya. Beliau berkata, ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang beriman dan aku adalah pemimpin kalian. Maka kemudian dari situ Umar bin Khattab mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin
Abi Hafsin. Abi Hafsin itu maknanya adalah orang yang menggelari atau memberi julukan Hafs atau Abi Hafsin ini adalah Kanjeng Nabi sendiri. Jadi Nabi Muhammad menggelari Umar bin Khattab dengan gelar Abi Hafsin atau Abu Hafsin. Apa artinya Abu Hafsin? Hafsin itu secara bahasa maknanya adalah singa, macan. Digelari seperti itu karena ketegasannya Umar bin Khattab, karena kuatnya Umar bin Khattab seperti singa, maka kemudian Nabi menjuluki Umar bin Khattab dengan julukan Abu Hafsin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita akan mengetahui siapa Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat yang keutamaannya disepakati oleh semua ulama, merupakan sahabat yang paling utama nomor 2 setelah Abu Bakar. Jadi ulama paling afdal atau sahabat yang paling afdal yang pertama adalah Abu Bakar, setelah itu yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ini ijma', disepakati keafdaliannya, keutamaannya oleh semua para ulama. Beliau itu juga dijuluki oleh Kanjeng Nabi dengan sebutan Al-Faruq, yang maknanya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini julukannya Umar bin Khattab Al-Faruq. Nabi Muhammad sendiri itu dahulu ketika dalam berdakwah di Mekah itu saking kerasnya penyiksaan orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, saking kerasnya penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada orang muslim, itu Nabi Muhammad sempat berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik bi Umar bin Khattab atau bi Amir bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang kau cintai. 2 orang yang kau cintai, 2 Umar yang kau cintai. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini nama lainnya, julukannya yang terkenal adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 orang, salah satu dari 2 orang ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Kemudian ternyata yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan setelah Allah itu membuka hatinya Umar bin Khattab dan kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam, atani Jibril faqala kamu sudah mendapatkan kabar gembira. Begitu katanya malaikat Jibril, kamu sudah mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira karena Umar bin Khattab telah masuk Islam. Terus kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril, ahli qad istabsyara ahli sama'i bi islami Umar. Penduduk langit semuanya itu bergembira karena masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam. Jadi ternyata ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam itu yang senang tidak hanya manusia saja, yang senang tidak hanya Kanjeng Nabi, tapi yang senang itu semua penduduk langit juga senang dengan masuknya Umar bin Khattab. Terus kemudian Umar bin Khattab itu mempunyai kelebihan di antara para sahabat-sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab itu mempunyai ketegasan yang sangat kuat, sangat tegas, keras, tegas, dan juga kaku. Itu Umar bin Khattab. Sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi itu meninggal, itu yang paling kukuh mengatakan Nabi tidak
dan yang sangat keras mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati aku akan memenggal kepalanya. Itu Umar bin Khattab. Saking kakunya Umar bin Khattab seperti itu. Sehingga kemudian ketegasan Umar bin Khattab dalam agama Islam itu juga ditakuti juga ternyata oleh makhluk lain, tidak hanya manusia, bahkan sampai jin. Diceritakan jin itu pun ketika mengetahui Umar bin Khattab itu takut karena ya saking tegasnya Umar bin Khattab itu. Maka kemudian ada para ulama itu yang menuliskan tulisan Umar Al-Faruq. Siapa yang menulis Umar Al-Faruq di tempat dagangnya atau di rumahnya itu akan dijauhkan dari gangguan jin, gangguan setan, karena takut dengan melihat namanya saja itu takut. Tapi apakah ya langsung ditulis orang jin yang takut ya? Bahkan ternyata ya enggak. Itu ada tata caranya sendiri. Itu pembahasan lain. Intinya Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat yang tegas, yang keras, sehingga tidak hanya disegani, ditakuti oleh manusia saja, tapi juga oleh bangsa lain, yaitu bangsa jin juga takut segan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat yang karamahnya itu ditunjukkan oleh Allah. Jadi begini, para sahabatnya Nabi itu adalah orang-orang yang semuanya dekat dengan Allah. Ketika orang itu sudah dekat dengan Allah, maka Allah pasti akan menyayanginya, mengasihinya. Cuma kemudian keistimewaan atau kemuliaan orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu kadang tidak ditampakkan. Ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Nah, yang ditampakkan keistimewaannya oleh Allah itu salah satunya adalah Umar bin Khattab ini. Keistimewaan, kemuliaan orang yang dikasihi oleh Allah, para sahabat Nabi yang ditampakkan oleh Allah itu salah satunya adalah Umar bin Khattab. Yang dalam bahasa lainnya itu adalah karomah atau kalau di dalam bahasa Jawa keramah atau gitu. Keramat-karamahnya Umar bin Khattab itu ditunjukkan oleh Allah, dan banyak sekali cerita, kisah, riwayat yang diriwayatkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab mempunyai karomah yang banyak sekali. Yang salah satunya yang sering dan yang sudah kita ketahui, sering kita dengar adalah Umar bin Khattab pernah suatu ketika berkhutbah di Madinah, sedangkan beliau mempunyai pasukan yang ada di daerah Syam. Suatu ketika pasukan yang ada di daerah Syam itu berperang dan dalam keadaan terdesak. Kemudian Umar bin Khattab yang sedang berpidato di Madinah itu tiba-tiba langsung berteriak, Al-Jabalu, Al-Jabalu, munggah gunung, naiklah ke atas gunung, naiklah ke gunung. Para sahabat kebingungan, pidatonya itu gak nyambung. Dari yang diucapkan awal, kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab teriak, naiklah ke gunung, gak nyambung. Ternyata apa? Ternyata waktu itu Umar bin Khattab melihat bahwa pasukannya yang ada di jauh sana di daerah Syam, Madinah dengan Syam yang jauh banget itu pasukannya sedang terdesak, kemudian berteriak untuk menyuruh pasukannya naik ke atas gunung. Suaranya Umar bin Khattab ternyata juga terdengar di sana. Suaranya Umar bin Khattab terdengar di gunung itu, dan para pasukannya naik ke atas gunung. Ini adalah salah satu karomah, salah satu keistimewaan Umar bin Khattab yang memang ditampakkan oleh Allah kepada para kekasihnya, para walinya Gusti Allah yang mempunyai karomah. Itu memang ada yang ditampakkan, ada yang tidak hanya kepada para sahabat, semua orang soleh yang memang menjadi kekasihnya Gusti Allah, yang dekat dengan Gusti Allah, itu ketika dia itu sudah dekat menjadi kekasihnya Gusti Allah, ketika menginginkan sesuatu maka oleh Allah juga akan diberikan.
di dalam sebuah hadis, dan hadis ini itu jelas sekali menunjukkan keberadaan wali. Wali itu memang benar ada, arwah itu memang benar ada, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan. Man ada waliyan faqad adzatuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, yang menyakiti waliku, faqad adzatuhu bil harb, maka aku mengizinkannya untuk berperang atau diperangi. Padahal kalau sama dengan mengajak perang Gusti Allah ketika ada orang yang menyakiti kekasihnya Gusti Allah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di hadis itu, hadisnya panjang, tapi mahal sahihnya atau yang pokok yang kita bahas di hadis itu, fa'idha ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yusma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yaqtisu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Jika aku sudah mencintainya, jika aku sudah mencintai seorang yang memang menjadi kekasihnya Allah itu, Gusti Allah senang, sudah kadung suka dengan orang ini yang dekat dengan Allah. Kuntu sami'ahu alladhi yasma'u biha. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengarkan. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya yang dengannya dia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengannya tangan itu bisa memukul. Aku menjadi kakinya yang dengannya kaki itu melangkah. Ini hadisnya mahal sahihnya di sini. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah, pandangannya, pendengarannya, kemudian langkahnya, perbuatannya, itu semuanya dikontrol oleh Gusti Allah, sehingga orang itu ketika melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan ridhonya Allah dan keinginannya Allah. Maka ketika dalam kisahnya Umar bin Khattab bisa melihat sesuatu yang secara akal tidak mungkin tembus, jarak jauh antara Mekah sampai Madinah tidak mungkin tembus, itu karena memang Umar bin Khattab yang sudah menjadi kekasihnya Gusti Allah, dia bisa melihat sesuatu yang memang dilihatkan oleh Allah, sehingga bisa meskipun tempatnya jauh tertutup apapun bisa tertembus oleh pandangan matanya Umar bin Khattab. Kemudian kalau kita pernah dengar cerita ada orang kemudian dia bisa punya ilmu lipat bumi, bisa seorang ulama kekasihnya Allah, dia ada di sini kemudian dalam waktu yang sangat cepat dia pindah ke tempat yang lain yang jauh. Itu semuanya ketika dimasukkan ke akal gak akan mungkin. Tapi ketika kita tahu bahwa ternyata siapa yang menjadi kekasihnya Allah, maka kaki yang digunakan untuk berjalan itu juga dilangkahkan oleh Gusti Allah, maka itu bukan menjadi hal yang mustahil lagi. Sehingga untuk pembahasan karomah, pembahasan wali, mungkin nanti kita ada pembahasan tersendiri, tapi kita kembali ke masalah Umar bin Khattab, karena beliau adalah kekasihnya Allah yang menjadi orang yang dekat dengan Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu memang sudah mendapatkan ridho dan dilakukan, dicintai oleh Allah sehingga bisa terlaksana. Saya kembali lagi karomahnya Umar bin Khattab yang lain. Ketika itu Sungai Nil setiap tahunnya itu mesti mengalami penyusutan airnya itu susut. Kemudian orang-orang Mesir waktu itu tata caranya untuk membuat air Sungai Nil itu naik lagi adalah dengan cara mengorbankan seorang gadis perawan, dimasukkan, dilempar ke Sungai Nil. Itu tata cara zaman jahiliyah orang-orang Mesir untuk bahasanya itu tunggal supaya Sungai Nil itu bisa naik lagi. Kemudian sahabat Amr bin As yang menjadi gubernur Mesir waktu itu,
itu salam kepada Umar bin Khattab. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab apa? Umar bin Khattab menulis surat. Surat ini diberikan kepada Amr bin As, kemudian oleh Amr bin As dikasih tahu nanti surat ini lemparkan ke Sungai Nil. Setelah dilempar oleh Amr bin As ke Sungai Nil, ternyata Sungai Nil langsung naik sendiri. Sungai Nil awalnya itu susah bisa naik sendiri tanpa harus mengorbankan atau menumbalkan seorang perawat. Apa isi tulisannya? Tulisannya simpel. Hei Sungai Nil, jika kamu itu mengalir karena kehendakmu sendiri, maka tidak usahlah mengalir lagi sampai hari kiamat. Tapi jika kamu mengalir karena kehendak Allah, maka mulai sekarang mengalirlah. Begitu kok. Hanya itu tulisan suratnya Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Sungai Nil yang makhluknya Gusti Allah melihat itu saja langsung naik. Jenengan sampai membayangkan bagaimana tingkat ketegasan, tingkat kedekatan Umar bin Khattab dengan Allah sehingga sampai air Sungai Nil sebagai makhluknya Allah saja tunduk dengan suratnya Umar bin Khattab yang seperti itu. Banyak sekali sebenarnya riwayat-riwayat cerita yang mengisahkan bahwa Umar bin Khattab itu merupakan salah seorang kekasihnya Allah yang memang ditampakkan karomahnya, ditampakkan keistimewaannya kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin jenengan bisa melihat sendiri, mencari sendiri, membaca sendiri beberapa karomah Umar bin Khattab. Cuma kemudian ternyata di sisi lain, meskipun Umar bin Khattab itu terkenal tegas, galak, kaku, tapi ternyata Umar bin Khattab juga mempunyai sisi lembut. Sisi lembutnya Umar bin Khattab ngomong bahwa ternyata Umar bin Khattab itu juga menghargai istrinya, menghormati istrinya, tidak semena-mena terhadap istrinya meskipun dia itu seorang pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, orang yang keras, orang yang kaku. Dengan istrinya beliau itu lembut dan sampai bisa dikisahkan bahwa ada salah satu orang itu jengkel dengan istrinya. Ada orang jengkel dengan istrinya karena istrinya itu selalu memaki-maki, mudah-mudah ngelok-ngeloknya, orang gak terima. Akhirnya pengen mengadu kepada Umar bin Khattab. Sebelum sampai ketemu Umar bin Khattab di depan pintu, ternyata apa? Orang itu sudah mendengar di dalam rumah istrinya Umar bin Khattab yang ngomong dan mudah ngelok-ngeloknya, ngelompoknya Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab hanya diam saja, menengah, takut. Bukan kok kemudian takut bukan bermakna suami takut istri seperti nek ambek bojone, tapi itu makna takut di situ maknanya adalah penghormatan kepada istrinya. Akhirnya laki-laki yang mau mengadu kepada Umar bin Khattab ini mau kemudian balik. Lawang pemimpinnya orang Islam Amirul Mukminin saja digitukan sama langsung istrinya. Dan terus bagaimana dengan aku? Dia berpikir seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab tahu kalau ada orang, baru kemudian dia beberapa langkah oleh Umar bin Khattab dipanggil. Hei pulang sini, kenapa kamu? Terus kemudian diceritakan, saya itu sebenarnya pengen ngadu, Umar. Cuma kok saya tahu dengan jenengan kok ya di lok-loknya ada bujur jenengan yang menengah, saya lebih baik pulang saja. Ternyata ya kok baik. Jawabannya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Umar bin Khattab dijawab, lah bagaimana saya tidak diam dengan istri saya ketika istri saya ngomel seperti itu? Iya, aku gak menang. Lalu dia yang setiap hari itu memasakkanku, menyiapkan pakaianku, sing ngetong nih anakku, sing ngopel nih anakku, gitu. Jadi yang mengurusi rumah tangga itu istrinya. Akhirnya Umar bin Khattab itu hormat, tegas itu kepada
istrinya dia menghormati karena ternyata sang istri itu mempunyai beban, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam keluarga. Itu Umar bin Khattab. Jadi di sisi lain memang Umar bin Khattab itu mempunyai sisi ketegasan, tapi di sisi lain juga mempunyai sisi kelembutan juga terhadap istrinya seperti itu. Terus kemudian memang begini, ini agak melenceng sedikit, tapi juga masih ada hubungannya. Bahwa sebenarnya orang itu menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah seperti Umar bin Khattab, kemudian takut sama istrinya atau kemudian diomeli istrinya, dia hanya diam saja seperti itu. Itu sebenarnya tidak hanya Umar bin Khattab saja, banyak ulama-ulama, banyak wali-wali yang sejak dahulu itu ternyata dia kok bisa jadi wali itu golong-golong bojone itu ternyata banyak. Bahkan Imam Abdul Wahab As-Sa'rani itu mengisahkan bahwa gurunya yang namanya Ali Al-Khawas itu mengatakan kebanyakan seorang itu menjadi wali itu karena dia itu takut atau tunduk kepada istrinya. Jadi sebenarnya gampang dari wali. Dia ada bojone kan. Dia ada bojone kan dia wali. Mana? Makna takut itu bukan takut karena wedi diseneni, wedi apa tidak, tapi makna takut di sini adalah makna penghormatan. Ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajalakan di Yaman sana. Dia itu tidak mengetahui kalau dirinya itu seorang kekasihnya Allah. Suatu ketika dia itu tidak tahan dengan omelan istri ini. Senengane nyuwakne, senengane nyala-nyala, senengane nanti. Dia tidak tahan, akhirnya dia ingin pergi. Wes aku tak munggah gunung yang ibadah yang gunung yang sepi. Kuping rasanya panas rumahnya omong-omongane bojone. Naik ke sana, ternyata di atas gunung ada dua orang juga. Di atas gunung ada dua orang yang dua-duanya juga sedang berdoa. Ketika berdoa mereka itu mengeraskan suaranya. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalakan ini dengar. Dia itu ketika berdoa itu berdoanya bagaimana? Ya Allah, dengan karomahnya, dengan perantaranya Syekh Abdurrahman Bajalakan, tolonglah kabulkan hajatku ini. Syekh Abdurrahman Bajalakan kaget tuh, kok nyebut-nyebut jenengku? Akhirnya ditanya, Pak, kenapa kok Anda menyebut berdoa dengan menggunakan perantara Syekh Abdurrahman Bajalakan? Akhirnya dua orang itu mengatakan tuh, dia itu kekasihnya Allah, dia itu walinya Allah. Setelah mengetahui ucapan orang itu, Syekh Abdurrahman Bajalakan gak jadi naik ke gunung, bener disabar-sabar nih, terserah ambil dia apa bojone, akhirnya dia tetap kembali ke rumah, dia tetap sabar mendengarkan omelannya istrinya karena ternyata dia tahu sebab sabarnya itu dia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Itu salah satu kisah, salah satu cerita bagaimana ternyata para kekasihnya Allah itu juga ada yang diuji, dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi kekasihnya dengan sebab istrinya, dengan sebab pasangannya. Dan itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian wafatnya panjenengan sedaya juga sudah mengetahui bagaimana wafatnya Umar bin Khattab. Bahwa Umar bin Khattab itu wafat dalam keadaan syahid ketika mengimami sholat subuh. Di belakangnya ada seorang majusi yang namanya Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ketika sholat subuh tiba-tiba menikam punggungnya dengan pisau. Tidak hanya pisau biasa, tapi pisaunya itu ujungnya berupa mata pancing. Jadi ketika ditusukkan, ditarik itu malah nyobek yang lain, namanya pisau tapi ujungnya mata pancing. Jadi ditusukkan, tarik tiga kali tusukan. Itu Umar bin Khattab ditusuk seperti itu oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang membunuh Umar bin Khattab.
Sampai-sampai diceritakan ketika setelah ditusuk itu saking parahnya tusukan, ketika diminumkan air susu kepada Umar bin Khattab, air susu itu keluar lagi dari bekas lubang tusukan itu. Jenengan sakit membayangkan sendiri bagaimana sakitnya Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab tetap kuat. Kemudian setelah meninggal dunia, Umar bin Khattab adalah sahabat yang dimakamkan berdampingan dengan Kanjeng Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu keistimewaan, bisa berdampingan dengan Nabi, bisa berdampingan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena awalnya itu ketika Nabi Muhammad wafat menguburkannya kan di kamarnya Siti Aisyah. Setelah dikuburkan di kamarnya Siti Aisyah masih berada di situ, tidurnya juga di samping makamnya Nabi. Setelah itu, kemudian Abu Bakar meninggal, izin untuk dimakamkan di sampingnya Nabi, diizinkan oleh Aisyah. Kenapa? Karena Abu Bakar masih ayahnya Siti Aisyah. Sehingga di dalam kamarnya Siti Aisyah itu ada makam Nabi, makam Abu Bakar, sama tempat tidurnya Siti Aisyah. Setelah Umar bin Khattab wafat, sebelum Umar bin Khattab wafat itu Umar bin Khattab izin untuk dimakamkan dekat dengan Nabi. Sebenarnya Siti Aisyah itu keberatan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu bukan mahramnya, orang lain. Akhirnya diperbolehkan, tapi caranya bagaimana? Caranya dibuatkan penghalang. Akhirnya makamnya Nabi dengan kamarnya Siti Aisyah, dengan tempat tidurnya Siti Aisyah itu dibuat satir, penghalang, supaya Siti Aisyah itu tidak berdampingan, tidak melihat makamnya Umar bin Khattab. Jadi bagaimana jenengan bisa membayangkan bagaimana wanita zaman dahulu Siti Aisyah itu benar-benar menutupi auratnya, benar-benar menutupi kehormatannya, sampai-sampai di makamnya Umar bin Khattab saja dibuatkan satir supaya Siti Aisyah itu tidak bisa berdekatan dengan makamnya Umar bin Khattab. Sebab apa? Sebab Umar bin Khattab bukan mahramnya. Itu Siti Aisyah dan Umar bin Khattab seperti itu sih. Umar bin Khattab meninggal pada umur 63 tahun dan masa kekuasaannya itu adalah 10 tahun 6 bulan 5 malam. Itu adalah masa kekuasaan Umar bin Khattab ketika beliau itu menjadi khalifah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan masalah hadis tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Berarti makna lainnya bahwa ketika segala sesuatu itu tidak diniatkan, maka tidak jadi. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, berarti nek gak diniati gak jadi. Maka akhirnya ulama mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah harus dengan niat. Ketika melakukan ibadah tidak dengan niat, maka ibadah itu tidak dianggap sah secara syariat. Niat itu menjadi pembeda. Fungsinya niat itu apa? Niat itu fungsinya untuk menjadi pembeda antara apakah hal itu adalah sebuah kebiasaan biasa, ada kebiasaan biasa, atau perkara itu merupakan ibadah. Jadi fungsi niat itu pembeda, menjadi ada kebiasaan biasa ataukah itu ibadah itu dengan adanya niat. Jenengan mengusap wajah, mengusap tangan, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki. Itu apakah itu hanya ada kebiasaan biasa atau itu adalah sesuatu yang dinamakan wudhu yang dianggap sebagai ibadah? Itu caranya dengan niat. Kalau ada niat berarti itu
menjadi sebuah ibadah. Tapi kalau tidak memakai niat itu hanya merupakan cuci muka biasa, cuci tangan biasa seperti itu. Jangan semuanya mandi, tapi ketika mandi itu yang merupakan hal biasa digunakan niat mandi besar, niat mandi janabah, maka itu kemudian menjadi ibadah. Jadi fungsi niat itu merupakan pembeda antara apakah hal itu merupakan adat kebiasaan biasa ataukah merupakan sebuah ibadah yang dianggap oleh syariat. Ada? Sekarang niat, apa artinya niat? Kan ada. Niat itu dalam usul fikih yang merupakan pelajaran dasar tentang masalah niat usul fikih itu. Di dalam usul fikih yang dinamakan niat itu apa? Dalam usul fikih niat itu maknanya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Dalam bahasa Jawanya nejo itu apa? Mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Nejo mempunyai tujuan, mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Sehingga makna niat itu tidak ada gunanya ketika dia itu belum melakukan sesuatu sudah niat. Itu tidak ada gunanya, tidak dianggap merupakan sebuah ibadah secara syariat. Secara syariat belum dinamakan ibadah ketika niat itu tidak bersamaan dengan melakukan hal tersebut. Jenengan wudu, terus kemudian niatnya sebelum melakukan wudu. Nah, diniatkan nawa itu wudu adalah hadas adai lagi kemudian membasuh wajah. Itu belum dianggap sebuah ibadah secara syariat. Kenapa? Karena niatnya tidak barengan, tidak bersamaan dengan mengerjakan sesuatu itu. Kemudian kalau ada orang mengatakan gini, ini yang masalah acuh yang sering saya mendengarnya men. Lah awak mau jadi niatin wudu berarti kan wis duwe niatan wudu. Wis jelas niatin wudu, terus kemudian wudu. Berarti kan sudah jelas bahwa dia berjalan ke sana mempunyai tujuannya tak hanya untuk wudu. Masa orang yang jadi harus sholat, niatin masa harus sholat, niatin masa harus baca Quran. Kejadian niatnya wudu berarti dia sudah mempunyai niat untuk wudu. Ada yang mengatakan seperti itu ada. Nah itu kalau di dalam bahasa syariatnya itu bukan disebut sebagai niat. Demi kalau budalnya jeding keinginan untuk menuju ke kamar mandi berwudu itu belum disebut niat secara syariat, tapi itu baru namanya azm. Kerentak arep-arepan keinginan baru azm. Niat itu adalah itu tadi melakukan mempunyai keinginan dan dilakukan bersama dengan melakukan pekerjaannya. Contoh jenengan ketika sholat, niatnya yang sering saya ketahui orang-orang mengatakan usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil bagi lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu salah. Kenapa? Dia niat dahulu, tapi kemudian ketika gerakan pertama sholat malah nggak ada niat. Dan terus bagaimana? Ya ketika gerakan pertama sholat itulah dia harus berniat. Niatnya di mana? Niat di dalam hati. Karena apa? Karena tempatnya niat itu di hati. Waktunya kapan? Waktunya adalah ketika gerakan atau awal pertama kali melakukan sesuatu. Saya ulangi lagi. Tempatnya niat di hati. Waktunya adalah ketika pertama kali dia melakukan sesuatu. Lah kan diucapkan bagaimana? Pengucapan niat itu hanya sunnah, karena pengucapan niat itu hanya membantu
secara nanti niat di dalam hati. Contoh, ketika sholat usolli fardhu maghribi, lisan mengucapkan usolli fardhu maghribi, kemudian selanjutnya dia takbir, Allah. Nah, pas takbir inilah Allah gerakan pertama, tangan mengangkat, mulut mengatakan Allahu Akbar, hati niat, karena tempatnya dalam hati, dalam gerakan pertama melakukan sesuatu. Allah, hatinya mengatakan saya niat sholat fardhu maghrib, atau kalau nggak pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa boleh, atau kalau nggak pakai bahasa Jawa bahasa Arab boleh. Allah dalam hati usolli fardhu maghrib gitu. Maka itu contoh di sholat. Contoh dalam wudu. Wudu itu kalau niatnya itu pas membasuh tangan itu belum bisa disebut niat. Kenapa? Karena membasuh tangan, kumur, mau menyedot air ke hidung itu merupakan sunnah. Sedangkan yang dianggap secara syariat itu masuk ke dalam sebuah ibadah dan sah itu ketika dalam mengerjakan kewajibannya atau fardunya. Wajibnya wudhu atau fardunya wudhu itu yang pertama adalah membasuh muka. Jadi ketika jenengan mengambil air, meletakkan air itu ke wajah, disitulah niat pertama dilakukan. Dari air itu ke wajah di dalam hati, nawaitu wudhu Allah ila hadasil asghar. Kalau enggak gitu pakai bahasa Indonesia, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil, atau kalau gitu pakai bahasa Jawa niat yang wudhu bersihin hadas cilik, seperti itu. Jadi wudhu niatnya yang pertama ada pada wajah. Air pertama nempel ke wajah, disitulah di dalam hati kita berniat. Itu contoh yang kedua. Seperti itu juga contoh yang ketiga, ketika seumpama kita mandi besar. Jenengan mandi besar, niatnya pas wayahe arep adus. Ini kok enggak tidak, itu juga belum dianggap sah secara syariat. Dan kapan mulai sahnya? Ketika air pertama kali mengenai tubuh, nggak harus kepala, tapi mengenai tubuh, bukui sikil, bukui tangan, bukui awal, bukui sirah. Yang penting air pertama kali mengenai tubuh, disitulah awal pertama kalinya. Maka itu niat yang bisa yang dianggap sah secara syariat seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya niat itu tadi disebutkan adalah qasdu syai' wa ta'linan bi fi'lihi. Namanya niat itu mempunyai keinginan melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Cuma ternyata ada satu hal yang melakukannya itu, niatnya itu tidak bersamaan dengan melakukannya. Ada satu hal yang ketika kita melakukan sesuatu itu tidak barengan dengan niat. Ada pengecualian. Apa itu? Yaitu masalah puasa. Jenengan puasa niatnya itu kan gak boten pas ketika pagi hari ketika fajar. Niat jenengan itu kan masuk waktu niat itu mulai tenggelam matahari sampai menjelang fajar. Ketika jenengan mau niat pas malah fajar malah gak sah. Nah ini pengecualian. Niat yang tidak berbarengan dengan melakukan sesuatu itu adalah pada masalah puasa. Jadi ketika puasa mulai setelah maghrib itu sudah boleh niat. Sudah boleh niat. Tidak harus menunggu nanti menjelang fajar atau setelah sahur. Boleh mulai menjelang maghrib sampai menjelang fajar itu niat. Itu adalah pengecualian masalah niat yang tidak berbarengan dengan mengerjakan sesuatunya. Terus kemudian di dalam masalah sholat tadi saya sampaikan bahwa niat itu berbarengan ketika mengerjakan takbiratul ihram. Tangan diangkat, mulai mengucapkan takbir, hati kemudian niat. Lalu niat yang bagaimana? Nek kudu lengkap. Nawai usolli fardhu maghrib salah sama rakaat mustaqbilal qiblati ada amamu walillahi ta'ala. Kedarurat takbir
dia itu wasik buat diganggu setan was-was. Mulai imam takbir sampai imam mau rukuk, dia baru bisa selesai takbir. Jadi orang-orang lain-lainnya sudah takbir sedekap mau Fatihah mau imam, dia itu masih usul Allah, seperti itu sampai mau rukuk baru bisa niat Allah, langsung rukuk, akhirnya gak bisa Fatihah. Sampai sekarang insya Allah masih itu. Jadi niat itu yang diambil bisa silahkan diambil yang wajibnya saja. Kalau bisa finatun najah, jenengan nanti bisa melihat bahwa niat itu ada 3 tingkatan di dalam sholat. Dalam sholat niat itu ada tingkatan: sholat fardu, sholat nawafil, dan sholat mutlak. Sholat fardu itu niat yang harus wajib ada di dalamnya. Sholat fardu adalah kalimat usolli atau saya sholat, kemudian menyebutkan kefarduannya dan menyebutkan nama sholatnya. Ini kucing wajib aja. Jadi kalau sholat maghrib contohnya, berarti jenengan yang wajib aja cuma usolli fardhu maghribi. Itu dong. Nek jenengan aku ditambahin makmum. Mata. Masalah mustakbilah berarti masalah adaan, masalah salah satu rakaat itu sunnah semua. Itu nanti akan menghilangkan sedikit rasa was-was juga dan memperpendek kalimat takbir. Jadi kalau dalam masalah sholat fardu yang wajib ada dalamnya adalah usolli, kefarduannya dan nama sholatnya, waktu sholatnya. Usolli saya lihat kalau nggak pakai bahasa Arab berarti pakai bahasa Indonesia. Saya sholat fardu maghrib. Mata. Itu yang wajib ada. Kalau makmum berarti tambahin makmuman. Terus kalau sholat nawafil berarti adalah sholat yang ada waktunya. Itu niatnya adalah niat sholat berarti usolli, saya sholat. Dan nama nawafilnya sholat duha berarti usolli duha. Sholat witir usolli witra. Seperti itu niat sholatnya. Dan yang kedua adalah nama sholatnya, itu ketika sholat nawafil. Yang ketiga, tingkatan yang terakhir adalah sholat mutlak. Wes mutlak berwaya waya pengen sholat, nggak ada niatan apa-apa, pokoknya ibadah ini namun sholat. Itu niatnya bagaimana? Cuma mempunyai niatan sholat saja, hanya usolli. Jadi tinggal Allah juga berarti usolli. Itu tingkatan yang ketiga. Jadi tingkatan sholat dalam sholat, niatan dalam sholat tingkatannya ada 3. Fardu itu tadi 3 yang harus disebutkan. Kemudian sunnah nawafil itu 2, dan kemudian mutlak itu 1. Itu pembahasan masalah niat, betul? Selanjutnya adalah kita lanjutkan hadis lagi. Wa inna malikum limri'in ma'awat, dan setiap segala yang diniat tergantung niatnya orang tersebut. Kalau niat, terus kemudian dilanjutkan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana apa itu? Hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Begini. Hadis ini itu muncul karena sebabnya adalah ada salah seorang sahabat itu mencintai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini dilamar oleh laki-laki ini, cuma dia punya syarat. Syaratnya apa? Mau dilamar ketika dia mau ikut hijrah. Maka akhirnya laki-laki ini itu berangkat hijrah, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin nikah dengan Ummu Qais. Niatnya adalah ingin nikah karena didapat syarat itu tadi. Maka kemudian Nabi
bersabda seperti tadi, nek niatnya hijrah karena Allah ya itu ganjaran, kalau niatnya hijrah karena perempuan atau karena dunia ya yang dia dapatkan cuma hanya itu. Ini sebab munculnya hadis ini seperti itu. Sekarang monggo diperhatikan dengan detail kalimat yang diucapkan oleh Nabi pada kalimat wa makana hijratuhu li dunya yusibuha aw ra'atu yaqibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Coba jenengan perhatikan dengan detail. Kenapa Nabi tidak langsung menyebutkan bahwa karena hijratuhu limra'atin, barang siapa yang hijrahnya karena perempuan. Kenapa Nabi tidak langsung menyebutkan perempuan, tapi kok disebut dunia? Bahwa karena hijratuhu dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia mendapatkan dunia. Kenapa Nabi harus menyebutkan dunia dulu, nggak harus perempuan? Padahal kan konteksnya waktu itu ada masalah, ada perempuan yang ingin dinikah tapi syaratnya harus ikut hijrah. Kenapa gue langsung nyebut Nabi nyebutin perempuan? Kenapa harus ikut dunia? Nah, ngerti? Monggo kita perhatikan dengan detail bahwa ternyata antara dunia dengan perempuan itu mempunyai sambungan, mempunyai gandengan. Ada gandengannya. Gandengannya begini, kita kembali ke sejarah dulu, cerita sejarah. Sejarah bahwa dulu waktu Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dan berada di surga. Nabi Adam itu kan merasa bahwa dia itu kesepian. Kemudian tidur, jenengan sudah tahu ceritanya, tidur. Kemudian setelah tidur oleh Allah diambilkan dari tulang rusuk sebelah kirinya, diambilkan satu tulang rusuk. Setelah itu kemudian bangun tidur, melihat di depannya sudah ada perempuan yang namanya Hawa. Jenengan sudah tahu ceritanya, dan ini juga ceritanya ada di kitab-kitab tafsir. Ngerti? Ini ada yang mengatakan, aja ini hanya sebagai pengetahuan orang, jangan dipercaya, jangan diyakini karena ini hanya pengetahuan orang. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tulang rusuknya wong lanang ini hilang sitok. Coba jenengan itu. Jadi ini ganjil. Nek tulang rusuk perempuan itu katanya itu benar. Tapi jenengan itu enggak. Dan yang ganjil ini katanya merupakan pasangannya. Tapi masalahnya itu nek tulang rusuknya gandeng, berarti jomblo seumur hidup lah. Ada yang mengatakan, tapi jangan dipercaya karena belum ada riwayat yang mengatakan seperti itu sama sekali. Sama seperti yang katanya laki-laki kenapa punya jamur, karena katanya dulu dia tetapi ada tangan dua holding mandeki dan doan, yang perempuan mandeki dan dodo, akhirnya sekian keluar payudara. Katanya seperti itu. Itu gak usah dipercaya, tapi hanya sebagai pengetahuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan kembali lagi bahwa ternyata Allah itu mengambil tulang rusuk yang ada, kemudian diciptakan di tulang rusuk itu Siti Hawa. Setelah Nabi Adam bangun mengetahui ada Siti Hawa, kemudian dia tidak merasa kesepian lagi. Maknanya apa? Ini kita ke masalah maknanya. Maknanya apa? Bahwa sebenarnya perempuan diciptakan oleh Allah dengan tabiat aslinya adalah sebagai penghibur dan penenang. Itu adalah hakikat penciptaan perempuan oleh Allah, itu sebagai penghibur dan penenang hatinya pasangan. Sejak dari zaman Nabi Adam, ketika Nabi Adam bangun dan ini dia mengetahui ada Hawa, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi senang. Itu karena ada Hawa. Sehingga tabiat asli perempuan memang seperti itu. Dia itu menjadi penghibur dan penenang. Lah, segala yang menjadikan sesuatu itu penghibur dan penenang, itu nanti kemungkinannya akan menjadi dua. Yang pertama bisa mengarahkan dia ke akhirat. Yang kedua, dia hanya menjadi penghibur saja dan penenang di dunia. Maka dari itu ada hubungan antara dunia dengan perempuan itu kalau kita lihat dari sejarah dan hakikat penciptaan Siti Hawa seperti itu. Maka perempuan itu sebagai penenang dan sebagai penghibur.
Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu, supaya kamu menjadi tenang. Kalimatnya Allah itu pakai litaskunu, domirnya itu domir antum. Kalian laki-laki semua litaskunu, supaya kalian semua laki-laki tenang. Ya tenang karena apa? Karena ada pasangan, ada perempuan yang menjadi pasangan. Nah ini gandengannya ke situ, penghubungannya ke situ. Niku perempuan memang diciptakan sebagai penghibur, penenang, istilahnya penyemangat seorang pasangannya. Terus kemudian karena versi perempuan itu adalah seperti itu, maka digandengkan dengan dunia. Ketika seorang perempuan itu tidak terarahkan oleh pasangannya kepada Tuhan, gak diajari ibadah, gak diajari agama, gak dikenalkan dengan agama, maka fungsi perempuan itu ya hanya sebagai penghibur, penenang, tapi tidak mengenal agama, sehingga kemudian malah menjerumuskan laki-laki. Maka kemudian ada ungkapan di balik kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan, di balik kecelakaannya laki-laki ada perempuan, kan seperti itu. Nah, kemudian ya kan, seorang perempuan itu karena dia itu menjadi posisinya sebagai penghibur, penenang pasangannya, maka seorang perempuan itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab bukan tanggung jawab, mempunyai laki-laki ini yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membentuk. Laki-laki lah, pasangan inilah yang punya tanggung jawab yang besar untuk membentuk pasangannya sebagai penenang itu bagaimana supaya terarahkan menuju ke akhirat. Itu perempuan. Bagi perempuan yang tidak mempunyai hal seperti itu, karena memang tabiat asli diciptakannya tadi sebagai penenang dan penghibur, maka kemudian akhirnya wanita itu sebagian menjadi fitnah bagi laki-laki yang lain. Banyak orang itu tercelakakan karena fitnahnya fitnah perempuan. Terus kemudian ada pertanyaannya tuh. Sekarang lebih coba nang jenengan lebih dahsyat mana godaannya setan dengan godaan perempuan? Nang jenengan jawabannya gitu. Dahsyatan mana godaan setan atau godaan wedok? Ini dia wedok ini. Bahaya lah. Udah usulnya mau mana? Ternyata para ulama mengambil kesimpulan ini dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, jenengan bisa melihat di surat An-Nisa ayat 76. Di situ disebutkan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya rekodoyo itu gangguan godaan setan itu lemah. Tapi coba kita kemudian perhatikan di surat Yusuf. Ketika menceritakan Nabi Yusuf yang diganggu oleh Siti Zulaikha, kemudian dipenjara, setelah itu kemudian setelah keluar dari penjara ditanya kenapa kok kamu dipenjara, diceritakan oleh Nabi Yusuf, ditutup oleh Nabi Yusuf dengan kata-kata inna kaidakunna azim. Sesungguhnya rekodoyo atau godaan mereka, godaan kalian semuanya itu kalian semua perempuan tadi itu azim, besar. Akhirnya ulama kemudian mengambil kesimpulan gedean di antara godaan setan dan godaan manusia, godaan wedok. Ternyata besar godaannya perempuan dibandingkan godaannya setan. Tapi itu kemudian jangan diambil kesimpulan bahwa wedok berarti godaannya lebih gede dibanding setan. Ya tidak langsung bisa diambil kesimpulan pun seperti itu, tidak. Tapi memang secara real nyata memang godaannya perempuan itu lebih apa ya, lebih dasar. Nggak mau wedok, kelambine ketat, melaku kayak minyak. Itu pasti dipikir oleh laki-laki sudah kemana-mana. Mesti yakin bro, gua jangan ngomong saya. Wis gini.
Tapi nek godane setan kan gampang dong, sholat diganggu setan, diwaswasi, terus kemudian mau ibadah yang lain diganggu setan, mentok itu kan bisa ditangkal dengan bacaan-bacaan ayat-ayat surat Falaq, surat An-Nas. Dan nek godane ngomong baca di surat Falaq, surat An-Nas juga rupiah. Orang itu setannya orang nek sultan. Maka jadi seperti itulah perempuan ketika seorang perempuan yang memang fungsinya sebagai penenang, penghibur itu dia itu tidak diarahkan oleh pasangannya menuju ke kebaikan atau menuju ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melihat kesedihan di dunia itu banyak dan paling banyak itu berasal dari perempuan. Salah tamanna itu sahabat yauman walau qalat nazaltu minas samai. Jangan kamu percaya dengan perempuan sama sekali. Walaupun dia mengatakan aku turun dari langit, itu yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sampai seperti itu. Ini bukan untuk perempuan baik, perempuan muslim, perempuan taat, tapi ini ditujukan kepada perempuan-perempuan yang hanya dia itu bersifat penggoda yang mengarahkan ke akhir ke dunia saja. Pun itu apa yang dapat kita bahas pada siang pada pagi hari ini. Ngapunten nek terlalu panjang karena ini tadi memang inti hadisnya seperti itu. Semoga kita semuanya mendapatkan kemanfaatan ilmunya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita ini niatnya saling belajar. Kalau ada yang kurang jelas monggo setelah ini nanti bisa kita sambung dengan sesi tanya jawab atau kalau begitu di luar di monggo